Haleluya. Saya menyapa jemaat di tempat ini. Shalom Bapak Ibu. Selamat tahun baru. Mari kasih senyuman ke kiri kanannya, katakan selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Saya syukur kita untuk bangkit berdiri, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik buat hari ini Tuhan. Di tanggal 1 di tahun baru Tuhan Yesus yang baik. Biar senantiasa kasih Tuhan selalu melimpah atas hidup kami Bapak.
berkat, pengharapan dan penggenapan terjadi atas tahun ini Bapa yang baik. Dan sebentar Tuhan kami akan memuji nama Tuhan, kami akan bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kita bersukacita, amin. Di awal yang baru, mari ada sukacita yang baru, sukacita yang penuh. Mari salam kiri kananmu katakan, mari bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Kita mau kasih segala ucapan syukur kita bagi nama Tuhan. Mari Bapak Ibu bertepuk tangan bagi nama Tuhan. Kita mau ekspresikan
menyiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan Bapak Ibu. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Kami menyiapkan hati kami menjadi tanah yang subur Tuhan. Dan ketika benih firman ditaburkan, maka benih firman itu akan berbuah lebat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu. Setiap kami boleh menikmati karya Tuhan yang begitu agung dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami boleh melewati tahun 2025 dan hari ini kami masuk di tahun 2026. Kami percaya Tuhan, semuanya oleh karena anugerah kasih Bapa, dan Tuhan sudah merancangkan hal-hal besar di tengah-tengah kehidupan kami. Bahwa siap anak-anak Tuhan di tempat ini hari ke hari boleh semakin hari semakin menikmati kasih kemurahan, bahkan apa
apa yang Tuhan rancangkan atas hidup kami, kiranya itu boleh digenapkan ya Bapa. Kami bersyukur buat kebaikan, kami bersyukur buat anugerah Tuhan yang terus Tuhan limpahkan dalam kehidupan setiap kami. Pagi ini kami rindu mendengarkan sabda-Mu, urapi berkati setiap kami Tuhan, sehingga dengan hikmat Tuhan kami dimampukan memahami, mengerti apa yang menjadi rancangan dan tuntunan-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Bahkan bahwa setiap kami anak-anak Tuhan di tempat ini bukan hanya menjadi pendengar, tetapi setiap kami mengalami, melakukan apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpuji termulialah Tuhan. Dalam nama Yesus, kita yang siap mendengarkan sabda Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat tahun baru buat kita semuanya. Siap tidak siap, cocok tidak cocok, tahun 2025 itu sudah berlalu. Sehingga dengan iman kita sosok tahun 2026. Tahun 2026 adalah tahun pengharapan, tahun penuh kasih, tahun penggenapan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Kita buka firman Tuhan dalam kitab Yesaya 43. Kita baca ayat 18 sampai dengan ayat 19 saja. Yesaya 43 ayat 18 sampai dengan ayat 19, apa yang menjadi tuntunan Tuhan bagi kita di awal tahun ini. Kita baca bersama-sama 2, 3 ayat 18 sampai dengan ayat 19. Dimulai dari kata firman-Nya. 2, 3 ya. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman permukaan. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Bapak Ibu, hari ini Tuhan mengingatkan anak-anak Tuhan, kita bukan menoleh ke belakang, tetapi Tuhan mengkehendaki setiap kita melangkah maju ke depan. Makanya dari 2025 kita melangkah kepada tahun 2026. Di ayat 18 tadi firman Tuhan katakan, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Tuhan tidak mengkehendaki anak-anak Tuhan itu terikat akan masa lalu. Sekali lagi, firman ini tidak sedang berkata masa lalu itu tidak penting. Tetapi yang Tuhan ingatkan kita, fokus kita adalah ke depan, bukan fokus kita kepada apa yang ada di belakang kita. Maka firman ini katakan supaya anak-anak Tuhan jangan terikat oleh masa lalu. Banyak orang berpikir masa lalunya hebat. Banyak orang berpikir masa lalu itu adalah hal-hal yang besar, sehingga mereka lupa akan apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup mereka. Tetapi firman Tuhan katakan begini di dalam Pengkhotbah 7 ayat 10, karena seringkali orang menganggap bahwa masa lalu itu lebih hebat daripada masa depan. Tetapi Pengkhotbah 7 ayat 10 katakan begini, janganlah mengatakan mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang, karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Firman ini sedang mengingatkan anak-anak Tuhan, jangan fokus kepada masa lalu kita, tetapi ada sesuatu yang baru Tuhan hendak kerjakan bagi kita hari ini dan ke depan dalam kehidupan. Bangsa Israel pernah terjebak oleh masa lalu. Dia terjebak kepada Mesir, dan dia lupa akan apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan mereka. Mereka tidak lagi mampu melihat apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup mereka. Dalam Bilangan 11 ayat 5 sampai dengan ayat 6, inilah perkataan-perkataan yang terus diucapkan oleh bangsa Israel. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang perai, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali manna
sederhana ini saja yang kita lihat. Sekali lagi, orang kalau fokus kepada masa lalu, seringkali tidak melihat kesempatan yang Tuhan taruh dalam dirinya. Seringkali orang melupakan apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidupnya. Sama seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel ini, terlalu fokus kepada masa lalu. Sementara di hadapannya ada manna yang tersedia. Padahal ini adalah sesuatu yang datangnya dari surga. Sesuatu yang besar dia tidak lagi mampu melihatnya, karena dia terlalu fokus kepada masa lalu. Mungkin masa lalu kita ada hal yang menyenangkan, tetapi hari ini Tuhan mengingatkan, fokusmu adalah melangkah ke depan. Sekali lagi, bangsa Israel karena terlalu menoleh ke belakang, akhirnya lupa ada rancangan Tuhan yang besar dalam hidup mereka. Tuhan menjanjikan bahwa mereka maju melangkah ke depan, maka mereka akan masuk dalam satu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Itu sebabnya sekali lagi Bapak Ibu, kenapa firman Tuhan mengingatkan kepada kita, kasih Tuhan itu, rahmat Tuhan itu selalu baru tiap-tiap pagi. Tuhan mau kita menikmati dan hidup dalam anugerah Tuhan tiap hari, bukan oleh masa lalu kita. Sekali lagi, masa lalu itu bukan berarti tidak penting. Kita boleh belajar dari masa lalu kita. Kita boleh jadikan masa lalu kita itu menjadi fondasi kita untuk melangkah ke depan. Seperti apa yang dilakukan oleh Daud. Ketika Daud berhadapan dengan Goliat, yang dia ingat masa lalu, tetapi masa lalu yang mendorong dia untuk melakukan dan mengalami hal-hal besar dalam hidup. Itu sebabnya kenapa Daud berkata begini, kalau dulu Tuhan melepaskan aku dari cakar beruang dan cakar singa, maka hari ini pun Tuhan yang sama, sekali lagi, akan melepaskan dia dari Goliat, orang Filistin itu. Hal-hal baru akan Tuhan kerjakan di tengah-tengah kehidupan anak-anak Tuhan. Bapak Ibu perhatikan sekali lagi, firman ini mengingatkan, jangan ingat-ingat lagi masa lalu. Di ayat 19a Tuhan berkata begini, kalau kita lihat bahwa dia sedang mengerjakan hal yang baru dalam hidup kita. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Percayalah Bapak Ibu, sekalipun mungkin kita belum melihat ada solusi, tapi firman Tuhan mengingatkan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Bahkan seringkali kalau saya perhatikan, sebelum kita pikirkan, Tuhan sudah pikirkan lebih dahulu. Kenapa firman Tuhan sampai diingatkan dalam Efesus 3 ayat 20? Tuhan itu bekerja melampaui apa yang kita pikirkan, melampaui apa yang kita doakan. Tuhan merancangkan rancangan yang jauh lebih mulia daripada apa yang kita pikirkan. Termasuk apa yang dilakukan oleh bangsa Israel pada posisi di kitab Yesaya ini. Sampai Tuhan mengingatkan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Tuhan sampai bertanya kepada mereka, belumkah kamu mengetahuinya? Perhatikan kata-kata ini. Kita belum pikirkan, Tuhan sudah pikirkan lebih dahulu. Dia tahu yang terbaik buat kehidupan kita. Dia tahu yang terindah dalam kehidupan kita. Sekali lagi, apa yang Tuhan janjikan dan janji yang sama saya percaya akan digenapkan dalam kehidupan kita selama kita mengikuti apa yang Tuhan firmankan. Firman Tuhan tadi katakan di dalam ayat 19b-nya, maka Tuhan akan membuat jalan di padang gurun. Kenapa Tuhan ilustrasikan padang gurun? Saya pernah berada di padang gurun Sahara. Ketika kita ada di padang gurun itu, kita bahkan nggak tahu kemana arah. Semuanya sepertinya sama. Seringkali dalam menjalani kehidupan ini semuanya sepertinya beda tipis. Semuanya sepertinya sama. Kita bisa kehilangan arah dalam hidup. Tapi kalau Tuhan sediakan ada jalan di padang gurun, maka kita tahu arah yang harus kita tuju. Firman Tuhan mengingatkan, aku akan membuat jalan di padang gurun. Apakah ini sudah pernah terjadi? Sudah. Ketika Tuhan menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah perjanjian yang Allah janjikan
izinkan dalam hidup mereka untuk masuk ke negeri yang berlimpah susu dan madunya. Di padang gurun itu sekali lagi arahnya nggak jelas karena semuanya sama. Tetapi Tuhan buat ada tiang awan dan ada tiang api. Itu bukan hanya menghangatkan mereka, itu bukan hanya melindungi mereka dari terik panas matahari, tetapi sesungguhnya tiang itu Tuhan izinkan itu menjadi petunjuk dalam diri mereka kemana mereka harus melangkah untuk sampai kepada tujuan Tuhan dalam hidup. Selama anak-anak Tuhan engkau berpegang kepada firman, maka tuntunan Tuhan jelas dalam kehidupan kita. Kenapa sampai firman itu katakan siapapun yang memiliki kesukaan dalam Yosua 1 ayat 8 merenungkan firman Tuhan dan menjadikan firman itu menjadi pondasi dia bergerak ke depan, maka Alkitab catat perjalanannya akan berhasil dan beruntung. Siapapun yang berdagang hari ini, semua orang menginginkan hidupnya untung. Semua kita dalam kehidupan ini ingin berhasil dalam hidup. Dan Tuhan sudah memberikan sebuah janji bagi kita. Kalau engkau jadikan firman Allah menjadi pondasi dalam hidup, maka tuntunan hidupmu jelas. Engkau akan berhasil dan beruntung. Bahkan firman Tuhan memberikan sebuah gambaran bagi kita. Siapapun kita hari ini akan menghadapi persoalan pergumulan dalam hidup. Tidak pernah Allah menjanjikan anak-anak Tuhan kita akan bebas dari masalah. Tetapi yang Alkitab janjikan buat kehidupan kita, siapapun yang memiliki kesukaan merenungkan firman dan melakukan firman dalam hidupnya, maka sekalipun ada pergumulan datang ke dalam hidupnya, dia akan tetap kokoh, kata firman. Maka sekalipun ada hujan, ada angin, ada banjir, rumah itu tidak menjadi roboh, dia kokoh. Firman itu akan melindungi, firman itu akan menuntun kita, firman itu akan menguatkan setiap kita. Sehingga goncangan yang Tuhan izinkan terjadi justru akan membawa kita semakin menikmati kemuliaan Tuhan dalam hidup. Maka jangan pernah kecewa dengan keadaan. Jangan pernah kecewa dengan pergumulanmu. Tapi hari ini yang Tuhan ingatkan, adakah engkau jadikan firman Allah menjadi pedoman dalam hidup? Ketika firman itu menjadi, sekali lagi firman katakan, jadikan firman menjadi terang dalam kehidupan kita. Dia akan menuntun kita untuk sampai kepada tujuan Tuhan. Dia akan menuntun kita untuk sampai kepada kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Kemudian yang kedua tadi firman Tuhan katakan, maka Tuhan akan membuat sungai di padang belantara. Padang belantara berbicara tentang kekosongan. Seakan-akan di situ nggak ada berkat apapun. Padang belantara nggak ada buah, Bapak Ibu. Tapi firman Allah mencatat Tuhan akan membuat sungai. Sungai itu adalah gambaran kehidupan. Di tengah mungkin kegersangan yang kita rasakan, kalau engkau bersama dengan Tuhan, Tuhan sanggup pulihkan hidupmu. Tuhan sanggup berkati hidupmu. Mungkin orang lain katakan dunia lagi krisis, mengalami hal-hal berat tahun 2026. Tapi selama engkau berpegang kepada firman Allah, Allah yang akan membela hidupmu, Dia yang akan memberkati hidupmu. Bukankah firman Tuhan katakan, kalau aku yang buka pintu, siapakah yang mampu menutupnya? Kalau aku yang mengangkatmu, kata Tuhan, siapakah yang akan mampu menurunkanmu? Sekarang yang menjadi problem adalah, adakah iman kita berani berpegang kepada firman itu? Sekali lagi, anak-anak Tuhan, di tengah pergumulan apapun yang kita hadapi, lupakan 2025. Hari ini Tuhan merancangkan perkara-perkara besar dalam kehidupan kita. Dengan iman kita akan berkata, apa yang menjadi janji Tuhan, janji itu iya dan amin dalam hidupku. Bukankah seringkali kita berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup bekerja bukan menurut logika kita, tapi Dia bekerja menurut kehendaknya. Dan apa yang Tuhan katakan, maka itu akan jadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, sungai di padang belantara Tuhan akan ciptakan. Apapun yang menjadi persoalan pergumulan kita, mungkin persoalan keluarga, mungkin persoalan pelayanan ekonomi, kerohanian atau apapun. Sekali lagi dengan iman kita
naikkan bahwa Tuhan sanggup membuka pintu dalam kehidupan kita. Imani, ini saya tulis, Yesus Kristus Tuhan yang kita sembah sedang membuat sesuatu yang baru. Itu sebabnya kita perlu buka hati, percayai penuh kepada firman dan apa yang Dia janjikan. Janji itu iya dan amin dalam kehidupan kita. Pagi hari ini Tuhan mengingatkan satu perkara, jangan menoleh ke belakang. Apalagi kalau hal-hal itu adalah hal-hal yang membuat kita terhambat untuk melangkah ke depan. Jangan terlalu terpesona dengan keberhasilan kita di masa lalu. Karena hari ini Tuhan menginginkan engkau lebih besar ke depan. Mungkin kita berkata bahwa 2025 saya mengalami kegagalan. Ingat sebuah busur Bapak Ibu. Busur itu semakin ditarik mundur, begitu dia dilepas dia akan semakin kencang. Anggap saja di 2025 kita sedang ditarik mundur, supaya di 2026 begitu dilepaskan, maka kita akan melesat maju ke depan. Sekali lagi cara Tuhan bekerja berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Yang Tuhan ingatkan sekali lagi, isi hati kita dengan firman Allah dan percayai firman Allah apa yang Dia janjikan. Sesungguhnya janji Tuhan itu iya dan amin dalam kehidupan kita. Jangan pikirkan kegagalan, jangan pikirkan apa yang membuat kita menjadi lemah, tapi pikirkanlah apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidup kita. Maka bersama dengan Tuhan, saya percaya kita tampil menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan. Saya undang para imam musik kita angkat satu pujian. Saya undang umat Tuhan untuk boleh bangkit berdiri. Kita angkat pujian, katakan engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Imani kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan mengingatkan 2025 sudah berlalu. Kita melangkah maju di 2026. Sebagai umat Tuhan, kita dipilih, dikhususkan untuk mengalami perkara-perkara besar dari Dia, supaya dunia boleh melihat ada kemuliaan Tuhan dalam hidup. Lupakan hal-hal yang membuat engkau tidak mampu bergerak maju. Lupakan kegagalan di 2025, lupakan kelemahan di 2025, tapi lihatlah kepada apa yang Tuhan akan janjikan dalam hidup. Pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan bahwa Dia sanggup membuat jalan sekalipun itu di padang gurun. Pada saat kita tidak melihat ada jalan, Tuhan sanggup membuat jalan dalam hidup. Imanmu yang akan menentukan apakah engkau mampu melihat jalan itu atau tidak. Jangan seperti bangsa Israel yang terus mengingat-ingat masa lalunya di Mesir. Dia mungkin merasa bahwa masa lalunya lebih hebat dari apa yang dia jalani, karena ada proses yang Tuhan izinkan dalam hidupnya. Tetapi hari ini ingat firman Tuhan ingatkan, di padang gurun itu Tuhan sanggup buka jalan buat hidup. Selama kita ikuti tuntunan Tuhan, selama kita ikut arahan firman Allah, maka sesungguhnya Tuhan menginginkan hidupmu mengalami janji itu. Firman Tuhan mengingatkan ada sungai di padang belantara yang seakan-akan hari ini kita merasakan ada kekeringan dalam hidup. Bukankah berkali-kali firman Tuhan mengingatkan bahwa Dia adalah sumber berkat dalam hidup. Yesus Kristus yang kita sembah, itulah yang menjadi sumber berkat dalam kehidupan kita. Bahkan Dia buat sebuah ilustrasi, seharusnya kehidupan orang benar itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kalau engkau terhubung dengan sumber berkat itu, maka dalam setiap musim hidupmu engkau akan melihat janji Tuhan iya dan amin. Engkau akan berbuah, engkau akan menjadi berkat, engkau akan diberkati, supaya lewat hidupmu orang akan berkata, kami mau ikut engkau.
firman Tuhan katakan, apapun yang menghalangimu untuk di mana Tuhan bekerja dalam dirimu. Seringkali tanpa kita sadari, masa lalu itu mengikat kita. Seakan-akan kita tidak bisa bertindak lebih besar, padahal firman Allah mengingatkan, bersama dengan Tuhan engkau cakap, engkau hebat, engkau dahsyat dalam hidup. Tuhan yang merancangkan masa depan buat kehidupan. Tuhan tidak berkata engkau harus membuat jalan di padang gurun itu, tapi Tuhan sendiri yang memberikan janji. Tuhan yang berinisiatif membuat janji itu dalam hidup kita, karena Dia rindu anak-anaknya itu boleh mengalami hal-hal besar dalam hidup. Sebab Tuhan mengasihi kita dan Dia rindu anak-anaknya mengalami hidup seperti apa yang Dia desain dalam hidup kita. Tuhan memberikan begitu banyak janji buat kehidupan kita. Selama kita menjadikan firman Allah menjadi fondasi bagi kita untuk melangkah, merenungkan firman itu siang dan malam, bertindak hati-hati menurut firman, maka Alkitab catat buat kehidupan setiap kita. Kemanapun engkau berjalan, apapun yang menjadi aktivitasmu, maka hidupmu akan berhasil dan engkau akan beruntung dalam hidupmu. Sebab Tuhan berkehendak lewat apa yang kita alami, orang lain akan melihat ada Yesus Kristus yang menjadi sumber kehidupanmu, yang menjadi sumber yang memberkatimu, yang menjadi sumber yang menuntun hidupmu. Tuhan berkehendak dalam kehidupan anak-anak. Siapapun yang memiliki kesukaan merenungkan firman dan melakukannya, sekalipun digoncang hidupnya oleh karyawan, keadaan pergumulan itu tidak mampu menggoncangkan imannya. Janji Tuhan iya dan amin dalam hidupnya. Dia akan terus mengalami kemuliaan demi kemuliaan Tuhan dalam hidupnya, sehingga orang-orang akan berkata, dahsyat Tuhan yang mereka sembah. Sekali lagi, lihat kepada janji Tuhan, lihat kepada kerinduan Tuhan dalam hidup. Tuhan sangat ingin anak-anaknya menjadi anak-anak yang hidup di dalam janji itu. Kami bersyukur Tuhan buat rancangan desain yang Tuhan berikan bagi kami, bahwa siap kami boleh melangkah maju untuk menggapai apa yang menjadi janji-Mu dalam kehidupan kami. Biar setiap kami boleh terus berjalan menuju tempat yang Tuhan kehendaki, sehingga dunia akan melihat dan mereka akan berkata, kami mau ikut Engkau karena kami melihat ada kemuliaan Tuhan dalam hidup. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu selesai menyampaikan kebenaran firman, tetapi Roh-Mu tinggal dalam kehidupan anak-anak-Mu. Biarlah firman-Mu diterangi oleh Roh-Mu yang kudus, sehingga setiap kami anak-anak Tuhan di tempat ini adalah anak-anak yang mengalami janji Tuhan dalam hidup kami. Agar kekudusan Tuhan terus berjaga-jaga dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Berkat-Mu limpah atas kehidupan anak-anak-Mu. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka perbuat, bukankah firman-Mu mengingatkan kami, kami diberkati untuk menjadi berkat dalam kehidupan ini. Rumah tangga lepas rumah tangga diberkati oleh Tuhan. Suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami, anak-anak taat kepada kedua orang tua.
melangkah dengan iman percaya kami